Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai AVL3. Jadi, AVL3 ini apa sih sebenarnya? Dia itu self-balancing BST. BST itu binary search tree. Jadi ada yang namanya struktur data tree yang bisa digunakan untuk mempermudah pencarian atau binary search. Nah, AVL3 ini merupakan salah satu teknik untuk mempermudah dalam kompleksitas dari binary search tree itu sendiri. Nah, jadi definisi balance itu sendiri itu apa? Yaitu selisih ketinggian subtree kanan dan kiri tidak lebih dari 1. Jadi masing-masing node itu selisih ketinggiannya kalau tidak lebih 1, maka dia bisa dikategorikan sebagai balance. Lalu kenapa kita harus menggunakan AVL3? Kita semua tahu operasi pada BST seperti search, max, min, insert, atau yang lain-lainnya itu bergantung pada ketinggian tree itu sendiri. Jadi ketinggian itu merupakan jarak antara node itu dengan anaknya yang paling bawah atau leaf yang paling bawah itu paling panjang seberapa, itu merupakan ketinggiannya. Semakin panjang ketinggiannya, maka akan semakin kompleks sebuah operasi pada BST tersebut. Nah, karena menggunakan AVL3 ini selalu balance dari binary search tree-nya, maka tinggi sebuah AVL3 itu nilainya selalu log n. Jadi kompleksitasnya tidak besar. Nah, pada AVL3 ini ada 4 pembagian. Yang pertama ada kasus left atau berat kiri, yang mana apabila berat kiri, maka tree tersebut akan dirotate atau diputar ke kanan. Seperti di sini contohnya. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu, atau misalkan T1, T2, T3 dan T4 itu merupakan subtree. Jadi isinya tidak selalu hanya satu variabel, tapi di bawahnya dia bisa memiliki yang lain-lainnya. Anggap saja setiap T itu sudah balance. Nah, kita kasih contoh. Jadi rootnya Z memiliki child Y dan T4 yang memiliki grandchild X dan T3 yang memiliki grandchild T1 dan T2. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah tree ini balance atau tidak. Setelah kita cek, T1 memiliki ketinggian 0, 0 dan 0, tidak ada cabangnya. Jadi 0 dan 0. T2 pun sama, T3 pun sama, T4 pun sama. Lalu setelah di X memiliki panjangnya 1 yang terpanjang dari kiri dan 1 untuk kanan. Lalu untuk Y, panjang ke kiri paling panjangnya yaitu 2 dan sebelah kanannya itu 1. Selisihnya hanya 1, jadi tidak masalah. Node di Y masih balance. Lalu permasalahan ada di node Z karena sebelah kiri panjangnya 3 dan sebelah kanan itu 1. Jadi selisihnya 2, jadinya tidak balance. Maka dari itu harus di-rotate atau diputar ke kanan. Jadi cara pemutaran ke kanan itu seperti apa? Kita putar, Y-nya yang jadi naik ke atas, Z-nya jadi cabang atau anak dari Y. Nah, Y kan juga punya anak atau subtree. Subtree-nya itu semuanya menjadi subtree kiri dari Z. Yang sebelumnya subtree kiri dari Z yaitu Y, karena Z sudah jadi subtree dari Y, maka kirinya kosong dan digantikan oleh subtree milik kanan dari Y. Maka jadinya rootnya Y memiliki anak atau branch X dan Z, masing-masing memiliki branch juga T1, T2, T3, dan T4. Yang mana apabila kita cek ketinggiannya T1, T2, T3, dan T4, masing-masing kanan kirinya 0. Lalu saat kita cek di X, masing-masing X dan Y, masing-masing ketinggiannya 1 dan 1, baik kanan maupun kiri. Lalu saat kita cek di Y, ketinggiannya masing-masing kanan maupun kiri sama-sama 2, selisihnya masih 0. Jadi tree ini sudah balance. Itu merupakan kasus left. Lanjut kasus yang kedua yaitu right. Kita misalkan kembali T1, T2, dan T3, T4 merupakan subtrees. Nah,
apabila sekarang kita contoh kasusnya seperti ini, yang kita harus apabila kasus ini tuh merupakan berat kanan yang kita itu nantinya harus memutar ke kiri. Nah, kasus di sini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada root Z, branch kanannya Y, kirinya T1, kanan kirinya Y, X, T2, kanan kirinya X, T4 dan T3. Kita cek seperti tadi, leaf selalu balance. Lalu kita cek X, kanan kirinya selisihnya 1. Lalu di Y, kanan kirinya selisihnya 1. X tadi selisihnya 0, kanan kirinya 1, 1 masing-masing ketinggiannya. Y kanan kirinya 2 dan 1, selisihnya 1. Jadi masih balance, masih memenuhi definisi balance. Saat kita cek di Z, kanannya 3 ketinggiannya, kirinya 1. Maka dari itu Z node itu tidak balance karena dia beratnya sebelah kanan atau kanan ketinggiannya lebih besar. Maka kita lakukan pemutaran ke kiri atau left rotate Z. Nah, ini berkebalikan dengan kasus left tadi, yang mana subtree dari Y yang sebelah kiri sekarang jadi subtree sebelah kanan dari Z. Logika seperti ini itu sama kayak seperti tadi, cuman dibalik aja. Jadi setelah kita balik, subtree Y yang aslinya T2 itu kita sambungkan ke Z menjadi subtree kanannya. Nah, subtree kiri Y jadinya Z. Lalu kita cek T1, semua leaf pasti balance. Lalu kita cek di Z 1, 1, juga di X 1, 1, selisihnya 0. Cek juga di Y, tiannya 2, 2, selisihnya 0, maka sudah jadi balance. Lanjut sekarang ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga yaitu left right. Nah, kasus di sini sama, kita misalkan T1, T2, T3, T4 merupakan subtree. Nah, kasus ini yaitu berat kiri bagian kanan. Maksudnya gimana? Jadi subtree kiri dari sebuah node tersebut, berat yang menyebabkan beratnya juga itu sebelah kanan dari subtree dari node yang berat tadi. Jadi kita ambil contoh, misalkan ini ada root Z, Y punya subtree Y dan T4, Y punya subtree T1 dan X, X punya subtree T2 dan T3. Nah, kita cek apakah dia balance atau tidak. Seperti biasa, leaf selalu balance, selisihnya selalu 0. Lalu kita cek di X, X kirinya 1, kanannya 1, maka selisihnya 0, masih balance di X. Kita cek di Y, kanannya 2, kirinya 1, masih balance karena selisihnya 1. Lalu masalahnya di node Z. Di sini kirinya ketinggiannya 3, kanannya 1. Maka dari itu Z tidak balance. Nah, karena Z tidak balance, kita harus melakukan rotate. Nah, karena tadi ini merupakan yang menyebabkan beratnya itu sebelah kiri bagian kanan, maka kita harus menyelesaikan dulu bagian kanannya. Dengan cara apa? Kita memutar ke kiri atau left rotate node Y. Caranya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka X menjadi punya subtree Y dan subtree kiri dari X, jadi subtree kanannya Y. Jadi cuman bertukar. Konsepnya sama seperti tadi. Maka sekarang permisalannya akan jadi sama seperti permasalahan yang tadi left. Maka kita harus melakukan right rotate sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadinya jadi balance X, Y, Z, T1, T2, T3, T4. Nah, lalu kasus yang terakhir yaitu right left. Kasus right left kita sama, misalkan T1, T2, T3, dan T4 itu merupakan subtree. Nah, dari itu kita ambil contoh. Jadi maksud dari right left itu apa? Kasus di sini yaitu berat kanan bagian kiri berkebalikan dengan yang tadi. Nah, karena ini berat kanan bagian kiri, kita harus menyelesaikan dulu bagian kirinya.
dengan memutar kanan atau right rotate, lalu kita memutar ke kiri atau left rotate. Nah, setelah kita mengetahui konsep tersebut, kita ambil contoh. Misalkan ada Z punya subtree T1 dan Y, lalu Y punya subtree X dan T4, X punya subtree T2 dan T3. Kita cek ke balance-nya, apakah tree ini sudah balance. Maka seperti biasa, leaf selalu balance, selisihnya selalu 0. X selisih kiri dan kanannya 0 karena ketinggiannya 1, 1. Lalu Y ketinggiannya kiri dan kanannya 2 dan 1, selisihnya 1, masih aman. Node Y masih balance. Kembali masalahnya di Z. Masalahnya yaitu di kanannya itu dia ketinggiannya 3, tapi di kirinya 1. Karena selisihnya 2, maka dia menjadi tidak balance atau unbalance, tidak memenuhi definisi balance yang telah kita kemukakan tadi di depan. Nah, karena ini merupakan yang menyebabkan beratnya itu kanan bagian kiri, kita selesaikan dulu bagian kirinya dengan memutar ke kanan atau right rotate node Y. Seperti sama konsepnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, right rotate. Jadi X naik ke atas menjadi punya subtree Y, subtree kanannya jadi Y, lalu subtree kanan X sebelumnya jadi subtree kirinya Y. Nah, setelah kita lakukan right rotate, permisalannya atau tree-nya akan sama problemnya seperti permasalahan right. Langsung saja kita left rotate node Z, maka sudah akan menjadi balance. X punya subtree Z dan Y, Z punya subtree T1 dan T2, Y punya subtree T3 dan T4. Nah, jadi setelah penjelasan ini, kasusnya udah selesai semua. Total 4 kasus, yaitu left, right, left, dan right, left telah dijelaskan. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menjadi bermanfaat dan terbantu untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Oke.